Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-kiram, kaifa halukum jami'an? Narju minkum bis-sihah wal afiyah. Nahnu biwasfit tullab min qismi ilmi nafsi fil jami'ah al-hukumiyah al-islamiyah Maulana Malik Ibrahim Malang. Fi hadhihi al-fursa as-sa'idah sanabhathu an tatawwur al-akhlaq lil atfal inda qahl break. Walakin qabla dhalik ismahu lana an nu'arrifakum a'dha'ana. Teori perkembangan moral Lauren Colbert. Siapa itu Lauren Colbert? Lauren Colbert lahir di New York 25 Oktober 1927. Ia meraih gelar doktoral pada bidang psikologi di Chicago University. Ia pernah menjadi profesor di 3 universitas terkenal pada bidang psikolog. Pertama di Yale University, kedua di Chicago University, ketiga di Harvard University, dan ia meninggal di Boston pada 19 Januari 1987. Colbert dan teori perkembangan moral. Apa itu moralitas? Moralitas adalah pengakuan akan perbedaan antara yang baik dan yang jahat, atau antara yang benar dan yang salah, menghormati dan menaati aturan berperilaku yang benar, disposisi mental atau karakteristik berperilaku dengan cara yang dimaksudkan untuk menghasilkan hasil yang baik. Lauren Colbert memperluas karya teoritis kognitif Jean Piaget sebelumnya untuk menjelaskan perkembangan moral anak-anak, yang ia yakini mengikuti serangkaian tahapan. Menurut Colbert, perkembangan moral anak terdiri dari 4 tahapan yang dibagi menjadi 3 tingkatan atau 3 level. Yang pertama, pra-konvensional. Yang kedua, konvensional. Yang ketiga, post-konvensional. Level pertama yaitu prakonvensional. Pada level ini, perilaku anak tunduk pada kendali eksternal. Pada level prakonvensional ada 2 tahap. Tahap pertama yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini, perbuatan dinilai baik atau buruk dari dampak hukuman yang diterimanya. Contoh, seorang anak akan mengikuti perintah orang tua dan tidak melanggarnya karena takut terhadap ancaman hukuman. Tahap yang kedua yaitu orientasi hedonistik. Perbuatan dinilai baik jika mendatangkan sesuatu yang menyenangkan. Contohnya, ketika anak diminta untuk melakukan tindakan yang asing, anak cenderung menolak sebelum dijelaskan keuntungan dari tindakan yang ia lakukan. Baik, pada tahap selanjutnya ialah konvensional. Akan saya lanjutkan dengan lebih jelas. Individu di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan tahap keempat dari perkembangan moral. Di tahap ketiga, individu memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu mau menerima persetujuan dan ketidaksetujuan dari orang-orang lain, karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Mereka mencoba menjadi seorang anak yang baik untuk memenuhi harapan tersebut. Penalaran pada tahap ketiga menilai moralitas dari suatu tindakan dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bentuk hubungan interpersonal yang mulai menyertakan hal seperti rasa hormat, rasa terima kasih, dan golden rule. Keinginan untuk memenuhi aturan dan otoritas ada
hanya untuk membantu peran sosial yang stereotip ini. Sedangkan pada tahap keempat, penalaran moral didasarkan pada kepatuhan akan hukum, akan keputusan, dan konsekuensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Penalaran moral pada tahap 4 lebih dari sekedar kebutuhan akan penerimaan individual, seperti dalam tahap ketiga, tetapi kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan pribadi. Bila seseorang melanggar hukum, maka ia salah secara moral, sehingga celaan menjadi faktor yang signifikan dalam tahap ini, karena memisahkan yang buruk dari yang baik. Hukum harus ditaati oleh semua orang. Oke, level selanjutnya adalah post-konvensional. Apa itu post-konvensional? Post-konvensional itu adalah individu berdasarkan penilaian moral pada prinsip yang benar secara inheren. Pada level ini mencakup tahap kelima dan tahap keenam. Pada tahap kelima, orientasi pada perjanjian antara individu dengan lingkungan sosialnya. Maksudnya adalah adanya hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya. Artinya, bila seseorang melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan tuntutan norma sosial, maka ia berharap akan mendapatkan perlindungan dari masyarakat. Kemudian pada tahap keenam adalah prinsip universal. Pada tahap ini, ada norma etika dan norma pribadi yang bersifat subjektif. Artinya apa? Artinya adalah hubungan antara seseorang dengan masyarakat ada dua subjektif yang menilai apakah suatu perbuatan itu baik atau tidak. Pada tahap ini, unsur etika atau norma yang sifatnya universal digunakan sebagai sumber untuk menentukan apakah perilaku tersebut berhubungan dengan moralitas ataukah tidak. Contoh tahap kelima adalah seseorang taat pada peraturan yang ada di suatu masyarakat, maka dia berharap bahwa masyarakat itu akan melindungi dirinya dari segala mara bahaya. Kemudian, contoh tahap keenam adalah kekerasan. Kekerasan itu berarti akan menyakiti orang lain, maka hal tersebut tidak dianggap bermoral. Karena apa? Karena kekerasan atau menyakiti orang lain itu secara universal dianggap tidak baik atau tidak bermoral. Ada beberapa cara mendidik anak agar moralitas mereka baik. Yang pertama adalah dengan cara objektif. Objektif artinya kita sebagai orang tua mendidik anak sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Tingkat kemampuan di sini yang saya maksudkan adalah daya tangkapnya. Karena tentu daya tangkap pada tiap anak itu berbeda. Dan ajaran-ajaran yang bisa kita sampaikan pada anak-anak kita adalah bahwa ada peraturan yang memang tidak bisa dilanggar. Contoh kecilnya adalah norma-norma yang terdapat pada masyarakat dan aturan-aturan yang terdapat di keluarga. Yang kedua yaitu mengajarkan anak tentang kedisiplinan. Artinya memberikan aturan kepada anak sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang ketiga itu kita harus mengajarkan kepada anak sifat konsisten. Sifat konsisten ini supaya nanti anak konsisten akan apa yang dilakukannya. Misalnya gini, suatu hari anak membuat masalah atau menyalahi aturan, apa yang dilakukannya menyalahi aturan. Kita harus memberikan hukuman kepadanya. Nah, setelah diberi hukuman, tiba-tiba minggu besoknya lagi dia berbuat salah. Kita tetap harus menghukumnya. Kita tidak boleh mendiamkannya karena supaya dia mempunyai mindset apa yang dilakukannya itu salah dan dia tidak akan mengulanginya lagi di hari-hari berikutnya atau di waktu-waktu berikutnya. Nah, setelah itu kita sebagai orang tua harus membiasakan memberikan contoh yang baik kepada anak karena orang dewasa adalah objek
pertama bagi mereka dalam berperilaku. Mereka lebih biasa, lebih gampang meniru tingkah laku apa yang dilakukan orang tua. Jadi sebagai orang dewasa kita harus mempunyai tingkah laku yang baik supaya anak kita nanti bisa baik. Perkembangan moral sangatlah penting bagi anak. Mengapa demikian? Karena jika seorang anak sudah dibiasakan berperilaku baik, maka hal ini akan menjadi habit atau kebiasaan. Secara terus-menerus, habit atau kebiasaan ini akan menjadi sebuah karakter, di mana jika seorang anak sejak kecil sudah berperilaku baik, maka dia akan tumbuh menjadi seorang individu yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah.